Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua ya, teman seperjuangan nih, teman seperjuangan sangkut, teman seperjuangan apa ya? Memperjuangkan cuan lah, intinya seperti itu. Gimana kabar kalian semua ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Serta saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Pokoknya tanpa terkecuali doa terbaik buat kalian semua ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat ya kawan ya. Ingat secangkir kopi juga harus selalu ada teman-teman ya, untuk memberikan suatu penyemangat juga. Siapa tahu kan dengan seruputan pertama dari secangkir kopi Anda bisa mendapatkan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Kan itu luar biasa gitu teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman ya, ketika video ini dibuat ya kan, harga daripada Bitcoin itu ya masih memperjuangkan di range harga ini gitu ya kan, mempertahankan di range harga 64.000. Oke, walaupun si Bitcoin sudah nyentuh di area 65.000 65.000 something lah, 65 100 atau 200 gitu, aku agak lupa. Kalian bisa cek sendiri ya untuk harga tertinggi hari ini. Dan saat ini terjadi koreksi kembali, dan semoga saja sih ya nanti kita bisa melihat, atau ketika kalian menemukan video inilah ya, keadaan daripada Bitcoin udah jauh lebih baik lagi. Dan kalau kita mengacu price-nya beberapa altcoin teman-teman seperti BNB, Solana ini masih dalam kondisi mencoba untuk rebound jauh lebih tinggi lagi. Cuman ya terkendala dengan pergerakan Bitcoin. XRP ini masih dalam kondisi hijau ya kan. Dogecoin, Toncoin, Cardano, Avalanche, Shiba Inu teman-teman ini masih dalam kondisi hijau. Sayang sekali ya Shiba ini market cap-nya disalip oleh Avalanche ya, karena hari ini tadi teman-teman, Shiba Inu itu masih di persentase range 11, kali ini kok udah di area 12 gitu teman-teman ya. Jadi ada pergeseran dari segi market cap-nya, walaupun ya bisa dilihat teman-teman ya, dari segi market cap-nya di sini selisihnya cuman tipis aja sebenarnya ya, naik turun gitu ya. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang cukup menarik yang notabene teman-teman harus ketahui juga ya. Nah, di mana teman-teman ada XRP, Solana, Cardano, Shiba Inu bersiap menghadapi gempa pasar altcoin senilai 4 triliun dolar. Mantap jiwa ya. Jadi kalau kita lihat altcoin menghadapi gejolak yang lebih signifikan di pasar mata uang kripto setelah penurunan harga Bitcoin yang mengakibatkan kerugian besar bagi banyak investor. Kejadian ini tidak terduga mengingat altcoin biasanya menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, sehingga menyebabkan fluktuasi harga yang lebih nyata. Memang ya teman-teman ya, gini, Bitcoin koreksi 2% aja gitu ya kan, altcoin ini bisa koreksi 10%, 15%, bahkan ada yang 20%. Jadi altcoin ini ketika Bitcoin mengalami koreksi sedikit, altcoin ini banyak koreksinya gitu ya. Dengan latar belakang Federal Reserve yang dovish dan data ekonomi yang menggembirakan, para analis melakukan ya atau melukiskan gambaran bullish untuk pasar altcoin, mengantisipasi rally yang dapat mendorong valuasinya mencapai di area 4 triliun. Wow, gila ya. Jadi data perkembangan Amerika Serikat terkini memberikan rasa optimis dilengkapi dengan sikap volatile the Fed dan Quick Rate Adjustment (QRI) ya. Hal ini telah membuat jalan bagi lonjakan altcoin pasca musim panas yang telah menarik perhatian investor retail yang mencari keuntungan besar. Oke, kita ini pemain retail tapi mencari keuntungan besar gitu teman-teman ya. Ingat ya, sesuatu hal yang mau kita dapatkan secara besar-besaran ya, kita harus melakukan yang mendominasi kesabaran gitu teman-teman ya. Data ekonomi Amerika Serikat, pengaruh Federal Reserve atau The Fed lah ya, optimis pasar terutama bersumber dari rilis data perekonomian Amerika Serikat baru-baru ini yang meskipun menunjukkan beberapa kelemahan, namun secara umum masih melampaui ekspektasi non-farm payroll ya. Misalnya melaporkan penambahan bersih sebesar 175.000 pekerja di bawah perkiraan sebesar 240.000 pekerja ya. Dan kalau kita lihat tingkat pengangguran mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,9%, sedangkan pendapatan per jam rata-rata bulan ke bulan meningkat hanya sebesar 0,2%, jauh dari perkiraan 0,3%. Angka-angka ini telah meredakan kekhawatiran terhadap inflasi dan membentuk prospek kebijakan moneter di masa depan. Nah, sikap Federal Reserve dan pertemanan ya kan Departemen Keuangan yang dovish telah memicu perubahan signifikan dalam ekspektasi suku bunga ya.
Imbal hasil yield AS 2 tahun telah menurun dari di atas 5% menjadi hampir 4,7%, meningkatkan keraguan terhadap keberlanjutan kenaikan dolar Amerika Serikat baru-baru ini. Jadi investor kalibrasi uang proyeksi mereka untuk penurunan suku bunga di masa depan, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi aset-aset berisiko seperti mata uang kripto. Mantap ya. Memang kalau kita mengacu saat ini dolar menguat ya teman-teman ya. Dolar sangat kuat. Kita ketahui sendiri lah sektor kripto terutama Bitcoin ini kan berbanding terbalik gitu dengan dolar ya. Ketika dolar menguat, maka kita akan melihat kinerja Bitcoin ini menurun ya, performnya akan menurun ya. Begitu pula sebaliknya ketika dolar mengalami penurunan dari nilai value-nya gitu teman-teman, maka kita akan melihat kinerja positif dari sektor kripto gitu teman-teman. Mereka akan cenderung menguat ya, karena memang kripto ini berbanding terbalik dengan dolar gitu teman-teman. Dolar kuat, kripto lemah ya. Kripto kuat, dolar lemah gitu ya. Jadi dalam analis yang dibagikan di X sebelumnya, Twitter analis kripto berpengalaman Benjamin Cowen mengejutkan komunitas kripto dengan pandangannya yang suram terhadap altcoin berdasarkan penilaiannya terhadap pasar altcoin versus Bitcoin yang menunjukkan kelemahan terhadap Bitcoin. Cowen memperkirakan penurunan lebih lanjut untuk pasar altcoin. Dia mengingatkan kelemahan ini dengan antisipasi penurunan suku bunga, mengutip pola histori mana altcoin menderita kerugian signifikan terhadap Bitcoin setelah penurunan suku bunga pada tahun 2019. Sean berpendapat bahwa sejarah dapat terulang kembali yang menyebabkan potensi penurunan 40% pada pasangan altcoin pairing Bitcoin selama beberapa bulan mendatang. Tapi setelah itu kita akan melihat rally besar-besaran terhadap sektor Bitcoin dan altcoin ya. Nah, dia menekankan bahwa meskipun pasar menunjukkan pemulihan jangka pendek, hal itu tidak membatalkan proyeksi tersebut. Jika skenario ini terjadi, market cap daripada altcoin yang saat ini berada di bawah 1 triliun bisa anjlok hingga 600 miliar dolar yang menandakan ini akan menjadi prospek atau penurunan yang cukup dalam bagi altcoin. Cuman ketika terjadi penurunan dari segi market cap secara overallnya untuk altcoin teman-teman ya, selain Bitcoin, itu kita akan melihat ya kinerja yang cukup positif yang akan dimanfaatkan oleh entitas ya untuk melakukan akumulasi atau pembelian dengan jumlah besar. Nah, dalam analis lain yang dibagikan oleh The Pilots DX, musim alternatif akan segera dimulai. Analis teknis terhadap market cap pasar altcoin total mengungkapkan pola yang menarik, formasi head and shoulders terbalik ya, yang menunjukkan potensi penembusan berpotensi mendorong market cap pasar altcoin Ether, XRP, Cardano, Solana, Shiba Inu menjadi ke area 4 triliun dolar. Semoga saja teman-teman, dan kita akan melakukan yang namanya pesta pora ini ya. Tapi cuma tetap disclaimer teman-teman ya, semoga informasi ini membantu. Ya, salam cuan.